Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Gisela Devanti, NIM 931407818 dari Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan wakaf kontemporer atau wakaf produktif dan wakaf tunai. Berikut adalah slide penjelasannya. Wakaf produktif dan wakaf tunai. Yang pertama, pengertian wakaf produktif. Yang kedua, contoh wakaf produktif. Yang ketiga, syarat wakaf produktif. Yang keempat, strategi pengelolaan wakaf produktif. Yang kelima, program pengelolaan wakaf produktif. Yang keenam, pengertian wakaf tunai. Yang ketujuh, rukun dan syarat wakaf tunai. Yang kedelapan, kendala wakaf tunai. Dan yang kesembilan, manfaat wakaf tunai. Pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya dimanfaatkan untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Pasal 43 Ayat 2 Tahun 2004 tentang wakaf adalah wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Contoh wakaf produktif. Contoh pengelolaan wakaf produktif adalah wakaf yang dilakukan Utsman bin Affan melalui sumur Raumah. Sumur tersebut tetap dipelihara pada masa Bani Umayyah dan menghasilkan kebun kurma. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Arab Saudi modern, hasil kurma tersebut ditabung dan diolah menjadi hotel yang hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat miskin. Selanjutnya, syarat wakaf produktif. Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada 3 syarat, yaitu yang pertama, wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah, sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkepanjangan. Yang kedua, nazir mengelola memiliki jiwa entrepreneur. Tanpa semangat entrepreneur, nazir akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. Yang ketiga, transparansi pengelolaan. Selanjutnya, strategi pengelolaan wakaf produktif. Strategi yang pertama yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Yang kedua, strategi kedua yaitu dengan membentuk lembaga yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional, itu berupa Badan Wakaf Indonesia. Strategi yang ketiga, untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang terkenal. Selanjutnya, program pengelolaan wakaf produktif. Ada 2 program pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama, program jangka pendek, dan yang kedua, program jangka menengah dan panjang. Di sini, program jangka pendek dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua, mengembangkan lembaga-lembaga nazir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif seperti dukungan sumber daya manusia, dukungan keuangan, dan dukungan pengawasan. Pengertian dari wakaf tunai. Wakaf tunai pada dasarnya merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang mulai ramai diperbincangkan atau dikenal dengan istilah kas wakaf.
Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan juga sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga nazir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh mauquf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam. Rukun dan syarat wakaf tunai. Yang pertama, orang yang berwakaf atau wakif. Syaratnya yaitu harus merdeka dan memiliki hak penuh terhadap barang yang diwakafkan. Tidak sah wakaf dari seorang budak sahaya dan tidak sah pula mewakafkan milik orang lain atau wakaf seseorang pencuri atas barang curiannya. Yang kedua yaitu orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah wakafnya orang gila dan orang lemah akalnya yang disebabkan sakit. Wakif harus cukup umur atau balik. Orang yang berwakaf harus sudah dapat berpikir jernih dan tenang dan tidak ada tekanan sedikit pun. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Syaratnya dalam hal ini benda wakaf harus dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang berjangka lama dengan pengertian tidak habis dalam sekali pakai. Yang ketiga, tujuan dari wakaf. Tujuan wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh wakif itu ditujukan kepada fakir untuk memerdekakan budak pada jalan Allah dan orang terlantar. Di sini dapat disimpulkan tujuan wakaf tidak terlepas dari dua hal. Di antaranya yaitu yang pertama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti dengan mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslim, kegiatan dakwah dan pendidikan agama Islam. Yang kedua, untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, terlepas apakah orang muslim ataukah orang non-muslim, mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Yang keempat, ada pengelolaan nazir. Syarat menjadi nazir di sini ada 4. Yang pertama, beragama Islam, dewasa atau balik. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang keempat, mampu secara jasmani dan rohani. Selanjutnya, kendala wakaf tunai atau uang. Beberapa kendala yang menjadi wakaf tunai sulit dikembangkan pada masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi dan bersifat tetap seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, wakaf tunai relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat masih belum terasa dalam perekonomian. Yang ketiga, lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat. Selanjutnya, yaitu manfaat wakaf tunai atau wakaf uang. Ada 4 manfaat, di antaranya yang pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau bahkan kaya terlebih dahulu. Yang kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kebang kebis. Yang keempat, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlebih bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas dananya. Sekian presentasi dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.